Halo, di video ini kita akan belajar bersama pembuatan soal online interaktif menggunakan Quizzes. Soal online ini sangat disukai anak-anak, apalagi saat pembelajaran dari rumah seperti saat ini, agar anak-anak tidak bosan. Cakupan materi yang akan kita bahas dalam video ini, yang pertama, cara login atau cara mendaftar ke Quizzes. Yang kedua, cara membuat kuis, cara memasukkan soal, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah menjalankan kuis. Bisa berupa live score, bisa dalam PR, atau untuk ulangan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu cara login. Quizzes ini berbasis website, sehingga jika kita ingin mengaksesnya, kita harus membuka browser. Bisa Chrome, atau Mozilla, atau Opera, dan lain sebagainya. Saya sarankan menggunakan Google Chrome. Kemudian buka google.com, ketik Quizzes, Z-nya double di belakang, dan pilih quizzes.com yang paling atas. Setelah kita klik quizzes.com, maka akan tampilan pertama quizzes.com seperti ini, warnanya ungu. Nah, di sini ada beberapa tombol. Yang pertama ada tombol sign up di pojok kanan atas, itu untuk mendaftar. Kemudian join a quiz, itu untuk bermain kuis, memasukkan kodenya langsung. Dan start for free, di situ juga itu untuk mendaftar. Baik, yang pertama kita akan menekan tombol start for free, memulai dengan gratis. Setelah kita klik, maka akan muncul kotak dialog welcome to Quizzes. Kita harus login menggunakan alamat email yang aktif. Saya sarankan menggunakan Google atau Gmail, karena kalau menggunakan Gmail nanti Quizzesnya bisa terhubung dengan Google Classroom. Setelah kita memasukkan email kita, maka akan tampil dialog seperti ini. How are you using Quizzes? Untuk apa kita menggunakan Quizzesnya? Kalau saya guru, saya pilih untuk yang sekolah. Kemudian kalau kita pilih yang sekolah, nanti kita ditanya, saya adalah seorang, kita pilih yang teacher. Oke. Nah, cara mendaftarnya sangat mudah, hanya beberapa klik saja seperti itu. Kemudian akan tampilan Quizzes seperti ini. Ada tombol menunya di bagian kiri, kemudian di bagian tengah itu untuk mencari materi atau mencari Quizzesnya. Saya sarankan agar lebih mudah, ubah pengaturan bahasa agar menjadi bahasa Indonesia dengan cara klik menu settings, language kita rubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu cara membuat Quizzesnya, sangat mudah ya. Kita masuk ke cara membuat kuisnya. Dari tampilan awal tadi, di sebelah atas dan di bawah profil kita itu ada tombol buat kuis baru. Itu membuat kuis dari awal, dari blank, tidak ada sama sekali. Tapi kita juga bisa menggunakan kuis yang sudah jadi milik orang lain. Kita tinggal klik
temukan kuis. Itu tinggal nanti kita pilih punya orang lain, udah langsung menjadi milik kita copy seperti itu. Oke, kita akan membahas dulu cara membuat kuis yang baru. Nah, setelah kita klik buat kuis yang baru, maka akan muncul tampilan atau dialog seperti ini. Yang pertama kita harus memberikan nama kuis ini, kemudian pilih subjek yang relevan. Dialog itu, maka akan langsung muncul tampilan seperti ini. Saya jelaskan dulu. Yang pertama, ada menu teleport. Ini menambah soal dari kuis yang lain. Jadi kita bisa mencari soal-soal yang ada di kuisis milik orang lain. Bisa kita gunakan. Kemudian yang di sebelahnya ada pertanyaan baru. Ini menambah soal kosongan, kita ketik sendiri. Nah, pertanyaan baru bentuk soalnya ada 5. Ketika kita sudah menambah soal baru, kemudian kita klik yang option pilihan ganda, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mengetikkan pertanyaan, mengisi pertanyaan, itu ada di kotak yang paling atas. Kemudian, untuk mengisi pilihan ganda ada di kotak yang di bawahnya. Untuk kunci jawabannya, kita harus mencentang simbol centang di sebelah option pilihan jawabannya. Nanti akan berwarna hijau kalau sudah tercentang. Kemudian ada pengaturan timer. Kemudian ada juga menambah rumus matematika. Bisa menambah rumus matematika di soalnya ataupun di pilihan jawabannya. Kemudian ada memasukkan gambar, video atau lagu menggunakan simbol media itu. Nah, setelah kita masukkan, nanti soal akan terreview di kolom sebelah kanan. Baik, kalau tadi kita membahas mengenai cara menambah soal baru, kita menambah soal dari database kuisis milik orang lain. Yang pertama kita klik teleport. Kemudian akan muncul sebuah dialog seperti ini. Tinggal kita ketik apa yang mau kita cari. Kemudian di bawahnya ada centang birunya, centang ungunya. Itu untuk menampilkan kuis publik. Kalau kita tidak centang, maka yang akan tampil hanya kuis milik kita sendiri. Kemudian kalau sudah kita klik begitu, kita tinggal pilih soal mana yang akan kita pakai. Setelah kita question itu, maka di sebelah kanannya akan muncul soal-soal yang ada di kuisis itu. Nanti kita tinggal klik tambah, maka akan masuk ke kuisis milik kita. Berikutnya, setelah kita membuat kuisisnya, soal-soal di kuis, kita tinggal klik done atau selesai di pojok kanan atas. Kemudian menjalankan kuis. Tadi kita sudah login, mendaftar kuisis. Kita sudah belajar juga mengenai cara membuatnya. Kalau sudah membuat, sudah kita save, kita harus menjalankannya. Baik, kuis yang sudah kita buat akan ada di menu kuisku atau my quiz di bawah nama user kita. Kita klik saja. Kemudian kuis-kuis yang sudah kita kerjakan akan tampil di sebelah kanannya.
Kita klik saja namanya, nama kuisisnya. Misalnya ini yang coba. Nanti setelah kita klik, maka akan tampil kuisis coba. Itu di bagian atas itu informasi kuis. Kemudian di bagian bawahnya itu cara mengapply atau memainkan kuisisnya. Ada mode main langsung, live score, ada mode jadikan PR, dan ada mode latihan sendiri. Kita juga harus mengecek soal-soal kita apakah ada yang typo atau kurang soalnya dengan men-scroll sampai ke bawah. Oke, kita masuk ke menjalankan kuis mode main langsung. Ketika kita klik mode main langsung, maka akan tampil tampilan seperti ini. Ada menu lanjutkan untuk memulai kuis. Kemudian ada mode permainan. Itu ada 3 mode. Klasik, itu siswa bersaing secara individu. Tim, siswa menjawab secara individu tetapi skor dikelompokkan oleh timnya. Kemudian ada mode khusus, ujian. Kemudian ada tetapkan ke kelas untuk memilih kelas yang berisi daftar siswa. Ini untuk mengautkan Google Classroom ke kuisisnya. Kita masih menjalankan kuis mode langsung. Dalam mode main langsung, kuis tidak akan bisa dimulai jika belum ada minimal 2 pemain yang akan bermain. Setelah kita klik lanjutkan tadi, maka akan tampil menu seperti ini. Kalau berbagi atau berbagi melalui itu, kita bisa meng-share linknya di Google Classroom, di WhatsApp, dimanapun. Nanti siswa tinggal ngeklik link itu, tidak harus. Kemudian setelah siswa mengklik linknya, maka akan tampil nama-nama siswa di bagian bawah. Kalau sudah ada lebih dari 2, itu kuis bisa kita mainkan langsung. Kemudian menjalankan kuis mode main langsung, itu tampilannya akan seperti ini. Kemudian menjalankan kuis mode jadikan PR. Setelah kita klik tombol jadikan PR, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, kita harus mengatur pengaturan waktu sampai kapan bisa dikerjakan menggunakan tombol-tombol waktu tersebut. Setelah itu kita membahas mengenai menjalankan kuis mode latihan. Dalam mode latihan ini, nanti skor siswa tidak akan kita sampai ke gurunya begitu. Bermainnya pun nanti tidak antar teman, tapi individu dengan robot yang dibuat oleh Kuisis. Jadi mainnya tidak sendiri, tidak merasa sendiri. Itu cara menjalankan kuis, ada 3 cara. Nah, yang terakhir adalah mengecek hasil kuis. Setelah kuis dikerjakan oleh siswa, maka hasilnya akan ada di menu hasil atau result. Mengklik salah satu kuis yang sudah dikerjakan, maka akan langsung tampilan secara lengkap seperti ini. Ada benar salahnya, ada upaya bermainnya, bisa diunduh ke Excel, bisa memberitahu orang tua, dan lain sebagainya. Ini memudahkan guru untuk menganalisis kemampuan siswa atau menganalisis validitas atau reliabilitas soal-soal yang sudah kita kerjakan.